Halo sahabat Rajuters, halo, hai, salam semangat. Ketemu lagi dengan kami tutorial rajut.id. Nah, sahabat Rajuters, masih ingat dengan postingan kami di akun media sosial kami yang kemarin? Baik di IG maupun Facebook, kami share untuk berbagi inspirasi. Postingannya adalah yang ini. Nah, banyak banget sahabat rajut yang suka dengan foto itu, bahkan banyak yang komen dan penasaran jenis tusuk apa yang digunakan di tas tersebut. Jadi, kali ini kita akan bedah polanya dan kita coba praktekkan jenis tusukan yang ada di gambar tersebut. Selain bertanya apa jenis tusukan yang digunakan, teman-teman juga banyak yang tanya, benang apa sih yang dipakai di tas tersebut? Nah, kami jawabnya adalah tali rami atau tali jute. Kalau sahabat rajut browsing, yang keluar atau yang muncul fotonya seperti ini benangnya. Tapi, kami pernah beli dengan foto yang seperti tadi, tapi yang datang kayak gini. Pengen nangis banget nggak sih? Talinya tuh bener ini tali rami, tapi tuh banyak banget serabutnya dan nggak cocok kalau dirajut. Saya sudah coba rajut. Nah, hasilnya seperti ini. Dia tuh besar kecilnya nggak rata. Seratnya seperti ini. Dan kalau dirajut itu kasar banget. Nah, kalau sahabat rajut ada yang tahu di mana beli tali rami yang cocok banget buat dirajut, kontak kami ya, atau boleh juga komen di kolom komentar. Jadi karena tali ini nggak layak buat dirajut, di tutorial ini kita akan pakai aja benang. Di sini saya siapkan benang politik atau polyester dengan ukurannya D30. Dan untuk hakpennya di sini saya pakai ukuran 3,5 mm, ini sama dengan 6/0. Oke, sekarang kita akan ke bedah polanya. Sebelum ke tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, dan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajuters mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Jadi, sahabat rajut, pada postingan ini, jenis tusukan yang digunakan adalah wave stitch. Di sini wave stitch itu kelipatannya 10. Tapi kalau sahabat rajut ingin hasilnya ganjil, bisa juga pakai kelipatan 5. Jadi saya akan coba buat di sini sejumlah rantai dengan kelipatan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 68, 69, 70. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 70 rantai. Oke, setelah membuat 70 rantai seperti ini, kita tambahkan 1 untuk naik. Nah, kita akan mulai dari baris yang pertama. Di lubang yang pertama di sini kita buat slip stitch 1. Di lubang kedua
kita juga buat slip stitch. Di lubang ketiga kita buat slip stitch lagi. Lubang keempat slip stitch. Lubang kelima juga slip stitch. Oke, setelah membuat 5 slip stitch, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di lubang yang keenam, di lubang berikutnya kita buat half double crochet atau tusuk setengah ganda. Kita kaitkan dulu benangnya, masuk, ambil lagi benangnya. Kita punya 3 benang di sini, kita jadikan 1. HDC yang pertama kita buat 5 ya, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia hasil jadinya setelah kita buat 5 kali slip stitch dan 5 kali HDC. Kita lanjutkan pola yang sama. Lima kali slip stitch, dan 5 kali HDC sampai ujung ya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 5 kali slip stitch dan 5 HDC-nya sampai ujung. Selanjutnya kita buat 1 rantai. Kita balik. Selanjutnya mulai dari lubang pertama kita buat HDC back loop only. Jadi kita masuk di loop yang belakang aja, serat benangnya. Sini ada 2, kita ambil yang belakang. Dua, 3, 4, 5. Selanjutnya untuk slip stitch, di sini kita bisa lihat bentuk rantainya. Kita ambil juga yang bagian belakang saja, seperti ini. Kita lakukan slip stitch. Seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan. Di bagian HDC kita buat HDC back loop only. Dan di bagian slip stitch kita buat slip stitch juga back loop only.
Kita lakukan terus seperti ini sampai ujung yang satunya. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan baris pertama dan kedua. Hasilnya seperti ini. Ini untuk bagian belakangnya. Untuk baris ketiga dan keempat, di bagian yang tadinya kita isi slip stitch, kita ganti dengan HDC, dan di bagian yang HDC kita isinya dengan yang slip stitch. Kita coba di sini. Satu rantai, lalu HDC back loop only, mulai dari lubang pertama. Nah, di sini saya sudah selesai membuat 5 kali HDC back loop only. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat slip stitch. 1 back loop only tetap ya. 2 3 4 5. Kita lanjutkan sampai ujung. Oke, saya sudah selesai mengerjakan sampai ujung lagi. Hasilnya seperti ini. Mulai kelihatan ya bentuknya, cantik banget stitch ini. Kita lanjutkan, kita buat satu rantai, kita balik. Di bagian slip stitch kita buat slip stitch lagi, back loop only. Seperti ini. Di bagian yang HDC kita buat HDC back loop only 5 kali. Ini hasilnya. Ini untuk bagian belakang. Nah, kita lanjutkan terus bolak-balik. Kita buat slip stitch dan HDC sampai di sini nanti tingginya sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan membuat lembarannya. Selanjutnya di sini kita lakukan motif yang sama. HDC, slip stitch sampai sini. Tapi nanti di sini kita isi SC. Kita coba mulai dari sini dulu ya. Supaya bentuknya itu bisa ngotak.
Kita sudah buat 5 HDC back loop only. Lalu kita lakukan slip stitch. Lima kali. HDC back loop only 5 kali lagi, sama seperti polanya kita lakukan sampai ujung. Nah, di sini saya sudah selesai melakukan 1 kali pengulangan motif, jadi hasilnya di sini itu lebih lurus gitu. Kalau tadi di sini kan masih ada lengkung-lengkungnya. Selanjutnya, untuk sisi yang ini kita akan buat SC. Di sini tengah-tengahnya saya beri tanda dengan stitch marker. Kita buat 1 rantai. Nah, mulai dari sini kita buat SC. Kita sudah bertemu dengan bagian tengah yang ada stitch markernya. Sekarang kita buat 10 rantai. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu seperti picot kita selipkan di sini. Nah, ini nanti saya gunakan untuk kancing batok. Lalu kita lanjutkan membuat SC di lubang sebelahnya. Kita lanjutkan sampai sudut yang ini. Saya sudah selesai membuat SC sampai ujung. Selanjutnya untuk sisi ini kita lakukan 1 baris motif sama seperti ini, dan di sini juga 1 baris SC. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Saya sudah selesai membuat tepiannya. Sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, di sini sudah saya rapikan. Selanjutnya kita akan bentuk dompetnya dengan cara dilipat seperti ini. Nah, supaya hasilnya bagian samping ini tidak terlalu tipis, kita bisa tambahkan rajutan di sini untuk menambah ruang dompet ini. Caranya, kita buat 25 rantai. Setelah jadi 25 rantai, kita buat 2 rantai lagi sebagai pengganti 1 HDC. Ya. Lalu 1, 2, 3. Di lubang keempat kita buat HDC. Kita lanjutkan sampai ujung. Nah, di sini saya sudah buat HDC sampai ujung. Selanjutnya, di lubang HDC yang terakhir di sini kita isinya dengan 3 HDC. Jadi di sini kita tambah 2 lagi dalam 1 lubang yang sama. 1,
Ups. 2. Oke, kita lanjutkan. Yang lain kita isi dengan masing-masing 1 HDC. Terakhir, di sini lubang yang tadi ada isinya 2 rantai, kita tambahkan dengan 2 HDC. Satu, 2. Kita selip di rantai yang kedua. Nah, jadi untuk sisi kiri dan kanannya ini kita buat seperti alas oval. Kita buat 2 ya, dan ini disisakan benangnya agak panjang untuk nanti kita jahit. Oke, saya sudah punya 2 di sini untuk yang bagian sampingnya. Di sini kita pakai bantuan jarum kristik ya. Kita posisikan di sebelah sini. Kita mulai jahit. Kita ambil masing-masing 1 loop dari sisi kiri kanan. Jika perlu, sahabat rajut juga bisa menghitung jumlah stitchnya. Lalu biar pas, di sini kita satukan dengan bantuan stitch marker. Saya akan lanjutkan menjahit seperti ini sampai semua bagian tersambungkan. Nanti kecuali yang di sini kita biarkan, soalnya kan di bagian atas ya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah saya jahit untuk bagian samping, kanan dan kiri. Dan juga saya tambahkan kancing batok di sini. Nah, untuk bagian dalam ruangnya cukup luas. Jadi di sini karena motifnya rapat, tanpa furing pun udah cantik. Kita coba isi dengan HP. Masih cukup ruangnya untuk isi yang lain. Selain model kancing batok seperti ini, sahabat rajut juga bisa ganti dengan memberikan kancing magnet di kanan kiri. Nah, supaya lebih rapi. Oke, sahabat rajut, seperti ini hasil jadinya project kalau kita menggunakan motif wave stitch. Sahabat rajut, kalau sesuai dengan postingan kami yang ini, itu dia pakai benangnya itu ternyata benang papirus. Jadi benangnya itu dari bahan serat kayu, bahan-bahan yang natural gitu. Sahabat rajut juga bisa menggunakan paper yarn seperti ini, atau juga pakai raffia Jepang seperti ini. Nah, sahabat rajuters, demikian tadi bedah pola kita kali ini. Kalau sahabat rajut ingin membentuknya jadi tas seperti yang postingan ini, linknya saya berikan di description box ya.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bedah pola berikutnya. See you, bye!